Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat bertemu lagi dalam ibadah keluarga sektor pelayanan 1 sampai dengan 8 yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah, marilah bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Hari terus berganti, waktu pun senantiasa berputar di setiap rentangan waktu kehidupan ini. Tentu ada berbagai permasalahan yang datang silih berganti. Di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini, di mana kita masih harus beribadah di rumah masing-masing, kita sekalian diajak untuk tetap bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita diajak untuk bersama-sama menghayati tema mengalami pemulihan dan pembaruan dari Tuhan. Kiranya lewat tema ini kita dapat terus menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kita, serta tetap mengandalkan kuasa-Nya untuk mengandalkan kuasa-Nya dan memulihkan dan membaharui hidup kita masing-masing. Kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami. Sekalipun sering kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharuilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kita sama-sama minta tuntunan Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Tuhan, Engkau masih mampukan kami untuk boleh bersekutu, memuji, memuliakan akan nama-Mu. Dan dalam persekutuan ini Bapa, kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, berkenan, dan biarlah firman yang akan kami baca dan dengarkan nanti, itu boleh kami pahami, dan pada akhirnya kami mampu memahami apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami untuk kami lakukan dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut berkat firman ini. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Yehezkiel pasal 37, ayat 24 hingga ayatnya yang ke-28. Yehezkiel 37, ayat 24 hingga ayatnya yang ke-28. Bapak Ibu, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan menyatakan, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Iya, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja untuk mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam. Mengalami pemulihan dan pembaruan dari Tuhan adalah tema renungan kita pada malam hari ini. Pertama-tama saya mau katakan begini kepada Bapak Ibu, khususnya kepada Bapak-Bapak yang memiliki nama Yehezkiel, atau kepada Bapak Ibu yang memiliki anak kemudian diberi nama Yehezkiel, kepada Bapak Ibu yang memiliki cucu kemudian diberi nama Yehezkiel, saya katakan bersyukur. Bersyukurlah Bapak Ibu. Kenapa begitu? Ini nama sangat bagus banget sebenarnya. Kalau bahasa kerennya dikatakan top. Ini nama top. Kalau kita mau lihat dari sejarah Yehezkiel ini Bapak Ibu, Yehezkiel berasal
dari istilah Ibrani yang kalau kita mau terjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu arti namanya adalah Allah menguatkan atau Allah menolong. Dan nampaknya kalau kita mau lihat dari konteks pembacaan kita pada malam hari ini, nama Yehezkiel dengan artinya itu sepertinya berkesesuaian. Jadi sinkron, ya. Karena jika kita mau membaca secara keseluruhan kitab Yehezkiel ini, kita bisa melihat secara utuh kegiatan pelayanan yang Nabi Yehezkiel lakukan itu. Kalau tanpa ada pertolongan daripada Tuhan, kalau tanpa ada kekuatan yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya, Yehezkiel barangkali tidak bakal mampu melakukan kegiatan pelayanan sebagai nabi ini. Mari Bapak Ibu kita lihat beberapa fakta-fakta yang harus Yehezkiel hadapi ketika dia menjalani pelayanannya sebagai seorang nabi di tengah-tengah bangsa Yehuda ini. Saya ajak Bapak Ibu untuk mau melihat pasalnya yang kedua terlebih dahulu. Di sana tersaji bagaimana ketika awal panggilan daripada Yehezkiel ketika dia mau diutus oleh Allah sebagai nabi. Yehezkiel merupakan satu-satunya nabi yang ketika dipanggil menjadi nabi, di awal pemberitahuan itu ada bocoran yang dikasih oleh Allah. Seperti bocoran apa aja nanti yang akan dihadapi oleh Yehezkiel, resiko dan konsekuensi apa aja nanti yang akan dihadapi oleh Yehezkiel ketika dia menjalani tugasnya sebagai nabi. Pasal 2 jelas sekali dikatakan, Bapak Ibu, saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Ayat 3-nya, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka, maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Kita loncat ke pasal 3-nya ayat 7, ini yang menjadi poin utamanya. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Ini seperti yang saya katakan di awal tadi, semacam bocoran yang Allah berikan kepada Yehezkiel sebelum Yehezkiel harus menjalani tugas panggilannya sebagai nabi. Inilah hal-hal yang mesti harus dihadapi oleh Yehezkiel. Kalau kita mau pahami secara mendalam, kayaknya ya berat. Dia harus berhadapan dengan kaum pemberontak. Dia harus berhadapan dengan kaum pendurhaka. Harus berhadapan dengan kaum keras kepala. Dengan kaum kepala batu yang tegar hati. Bahkan Allah sendiri pun mengatakan, jangankan engkau, saya pun terkadang tidak didengarkan oleh mereka. Nah, ke tengah-tengah kaum inilah Yehezkiel diutus oleh Allah untuk menjadi perantara, untuk menyampaikan pesan-pesan daripada Allah kepada umatnya pada waktu itu. Itu adalah salah satu poin yang pertama yang menjadi tantangan buat Yehezkiel. Ada juga beberapa poin yang menjadi tantangan buat Yehezkiel, bahwa ketika
Yehezkiel diminta untuk menjadi hambanya, menjadi nabi. Kondisi dan posisinya pada waktu itu juga dia berada bersama-sama dengan umat Yehuda sebagai status tawanan, ya, sebagai orang buangan. Jadi dia berada juga bersama-sama dengan umat Yehuda yang dibuang di Babel pada waktu itu. Jadi bisa kita bayangkan Bapak Ibu dalam situasi status sebagai orang buangan, sebagai orang pengasingan, kemudian diminta untuk menjadi sebagai pelayan orang banyak. Bisa saja mungkin kalau hal seperti itu terjadi pada kita, kita mungkin berpikir boro-boro mau diminta untuk melayani orang banyak seperti itu. Melayani diri saya sendiri aja dalam kondisi seperti ini belum tentu saya siap. Tetapi dalam kondisi seperti itu, Yehezkiel diminta untuk menjadi seorang pelayan. Kehidupan di tempat pengasingan seperti itu, di tempat pembuangan seperti itu, tentu kita semuanya tahu bahwa segala gerak-geriknya terbatas. Apa-apa yang dilakukannya diawasi. Semua kegiatannya tidak bisa bebas kemana-mana. Nah, artinya terkekang, kondisinya tertekan. Tidak usah jauh-jauh kita mau membayangkan kondisi yang dialami oleh Yehezkiel pada waktu itu. Ya, sekarang aja kita rasa-rasakan yang namanya PSBB itu. Ya. Padahal tidak seketat dengan apa yang dialami oleh Yehezkiel. PSBB sekarang kan ya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan juga terbatas. Aktivitas yang kita lakukan juga dibatasi, diawasi. Ya pada akhirnya ya kita sebenarnya kalau mau pikir-pikir ya ciut juga. Gak siap, saya ketika membaca firman Tuhan ini hanya membayangkan seandainya pada bulan ini, misalnya ya, dalam kondisi seperti ini, ada yang namanya pemilihan presbiter misalnya. Perkiraan saya banyak yang nolak mungkin ya Bapak Ibu. Dengan kondisi dan situasi yang dihadapi, mungkin banyak yang tidak siap. Jangankan dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi yang normal pun, ya terkadang banyak yang tidak siap. Apalagi kalau kondisi PSBB seperti ini, tidak usah mikirkan orang lain, kita bisa mikirkan diri kita sendiri ini bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, untuk bangsa ini juga, udah bersyukur. Nah kita kembali dalam konteks pembacaan kita pada malam hari ini tentang Yehezkiel ketika dia diminta harus menjadi pelayan dalam situasi dan kondisi serba terbatas seperti itu. Kemudian ada juga beberapa fakta yang harus dihadapi oleh Yehezkiel sehingga dia mampu melakukan tugas pelayanan sebagai nabi ini dengan baik. Ada satu yang menurut logika manusia ini memang sangat berat Bapak Ibu. Yehezkiel harus menanggung akibat kesalahan yang dilakukan oleh umat Yehuda pada waktu itu. Dia harus tidur miring ke kiri selama 390 hari. Bisa Bapak Ibu bayangkan? Tidur miring ke kiri selama 390 hari. Enggak usah 390 hari lah. 1, 2, 3 jam kalau kita tidur miring ke kiri tidak bergerak-bergerak bisa encok kali ya. Dan tidak sampai di situ, setelah dia menjalani masa menanggung kesalahan umat Israel dengan tidur 390 hari ke kiri, lanjut lagi balik ke kanan selama 40 hari. Nah, kenapa begitu? Ini kalau tidak dilakukan oleh Yehezkiel, maka umat Yehuda harus menanggung hukuman yang akan Allah timpakan itu selama 390 tahun. Ditambah dengan 40 tahun. Nah, itu kalau tidak ditangguhkan ke Yehezkiel, Israel, umat Yehuda yang akan menanggung. Tapi hitungannya tahun, bukan hari. Satu lagi fakta yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Yehezkiel harus menyaksikan kematian istrinya secara mendadak. Di tempat pembuangan itu. Di tempat
pengasingan itu. Istrinya harus meninggal secara mendadak. Coba Bapak Ibu bayangkan, rasakan bagaimana situasi dan perasaan daripada Yehezkiel ketika mengalami atau menyaksikan hal-hal yang seperti ini. Secara manusia bisa saja dia katakan, Tuhan, saya tidak sanggup melakukan tugas pelayanan ini. Saya tidak siap. Saya tidak kuat. Cuma satu yang membuat dia akhirnya tegar, mampu dan kuat menerima ini. Karena Yehezkiel dia mengimani bahwa Allah akan menguatkan dia. Allah akan menolong dia. Seperti namanya yang disampaikan di awal tadi. Arti daripada nama Yehezkiel adalah Allah menguatkan dan Allah menolong. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu yang memiliki nama Yehezkiel, yang memiliki nama anak cucu Yehezkiel, sekali lagi saya katakan bersyukurlah. Tetapi saya tidak menganjurkan Bapak Ibu pun untuk mau berganti nama jadi Yehezkiel. Repot urusannya nanti. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini, Yehezkiel pasal 37 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-28, sebenarnya masih satu perikop dengan Yehezkiel 37 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Jika kita mau lihat dalam Sabda Bina Umat pada hari ini, itu adalah merupakan bagian renungan kita pada pagi hari. Perikop dari pasal 37 ini adalah kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau menyimak kisah perjalanan daripada umat Israel ini, semenjak mereka masuk ke tanah Mesir, tinggal di sana, kemudian menjadi budak di Mesir, hingga pada akhirnya hidup beberapa ratus tahun di sana, dan setelah tiba waktunya mereka pergi meninggalkan tanah Mesir, melakoni suatu perjalanan yang juga tidak pendek, melewati lautan, melewati padang, dan pada akhirnya mereka sampai di tanah perjanjian, tanah Kanaan, menjalani suatu kehidupan dan aktivitas seperti biasa, dan pada akhirnya mereka hidup menjadi suatu bangsa, hidup menjadi suatu kerajaan yang besar. Dan kalau kita juga lihat daripada sejarah bangsa Israel ini, bangsa Israel pernah mengalami suatu kejayaan dalam hidup bersama-sama dalam suatu kerajaan itu, di dalam pemerintahan 3 orang raja, yang dimulai daripada Raja Saul, kemudian dilanjutkan oleh Raja Daud, dan pada akhirnya mereka mencapai puncak kejayaan mereka ketika berada di bawah pemerintahan Raja Salomo. Akan tetapi setelah Salomo meninggal, kemudian tahta daripada pemerintahan kerajaan Israel ini dilanjutkan oleh anaknya Rehabeam. Disitulah mulai dari awal titik perpecahan umat Israel ini. Pada akhirnya mereka pecah menjadi 2 kerajaan. 10 suku dari 12 suku yang merupakan suku dari umat Israel ini, mereka memberontak kepada Raja Rehabeam dan mendirikan suatu kerajaan yang bernama Kerajaan Israel Utara dengan rajanya Yerobeam, ibu kotanya Samaria. Sedangkan 2 suku sisanya ditambah dengan 1 suku Lewi, mereka mendirikan kerajaan yang bernama Israel Selatan, yang sekarang kita kenal dengan nama Yehuda. Sangat disayangkan Bapak Ibu, kebersamaan umat Israel ini semenjak beratus tahun, kisah-kisah yang mereka jalani susah senang,
semenjak perjalanan mereka dari Mesir sampai pada akhirnya mereka bisa hidup bersama-sama, hidup merasakan suatu kejayaan di dalam kerajaan yang besar, pada akhirnya pecah seperti itu, memang merupakan sesuatu yang ironis, ditambah dengan status mereka adalah sebagai umat pilihan Allah. Nah, kerajaan Israel Utara hanya bisa bertahan ya sekitar kurang lebih 2 abad, lebihlah 200-an tahun. Pada akhirnya kerajaan itu pun hancur oleh kerajaan Asyur. Dan seluruh penduduknya kocar-kacir, tercerai-berai, sampai hari ini tidak ketahuan ada di mana mereka. Dan itulah yang kita kenal dengan namanya istilah 10 suku yang terhilang. Sedangkan kerajaan Israel Selatan atau Yehuda, ya mereka masih bisa bertahan kurang lebih juga 1,5 abad lebih setelah kehancuran daripada kerajaan Israel Utara. Pada akhirnya juga mereka takluk pada Raja Nebukadnezar dan dibawalah mereka ke Babel untuk ditawan, yang pada malam hari ini yang sedang kita bahas. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa situasi dan kondisi kalau kita hidup dalam suasana di pengasingan seperti itu atau di pembuangan seperti itu memang sungguh sangat tidak nyaman. Dan itu sama seperti yang dialami oleh umat Yehuda. Ketika nubuatan daripada Allah ini datang kepada Yehezkiel untuk disampaikan dan diteruskan kepada umat Yehuda, ya kondisi umat Yehuda lagi tidak baik memang. Kondisi mereka bukan hanya kondisi fisiknya aja yang terpuruk, akan tetapi mereka juga secara mental dan spiritual mengalami keterpurukan yang sangat dalam. Hal itu tergambar Bapak Ibu dari ayatnya yang ke-11, dikatakan bahwa tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Ini adalah suatu ekspresi yang menggambarkan bagaimana kondisi mereka itu saking terpuruknya. Digambarkan bahwa kondisi mereka itu sudah seperti tulang yang menjadi kering. Pengharapan mereka pun sudah tidak ada. Jadi mereka menganggap bahwa tidak ada lagi harapan hidup buat mereka. Bukan saja mereka menganggap diri mereka telah mati, bahkan menyebut mereka pun itu telah hilang. Itu berarti mereka merasa bahwa walaupun mereka masih hidup, tetapi mereka sesungguhnya hilang dari panggung sejarah. Jadi kondisi itulah yang dialami oleh Yehuda. Nah, makanya bisa kita pahami dan bisa kita maklumi ketika berada dalam situasi dan kondisi seperti itu, Yehezkiel datang dengan nubuatan yang kita lihat dari ayatnya yang ke-15. Nubuatan itu disampaikan kepada Yehezkiel. Allah memanggil Yehezkiel, Yehezkiel, ambillah satu buah papan lalu tulislah untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambil juga papan yang lain dan tulis di atasnya untuk Yusuf papan Efraim dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian satukan 2 papan itu ke dalam satu genggaman tanganmu, dan jikalau ada saudara-saudara sebangsamu yang bertanya apakah artinya semuanya itu, jawablah kepada mereka, sungguh aku menjemput, aku huruf besar, maksudnya Allah, sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi 2 bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi 2 kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewanya, mereka yang menjijikkan, atau mereka semua pelanggaran mereka.
Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentah mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya. Ini maksudnya Bapak Ibu, Allah menyampaikan kepada Yehezkiel, jikalau seandainya umatmu, kawan-kawan sebangsamu itu bertanya, apa maksudnya daripada semuanya itu, intinya, katakan kepada mereka bahwa saya, Allah, akan mempersatukan kembali umatnya yang sudah tercerai-berai. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, ini berita ini disampaikan oleh Yehezkiel kepada umat Yehuda dalam situasi dan kondisi yang seperti sudah sampaikan di awal tadi. Dalam kondisi seperti mengalami tulang-tulang yang sudah kering. Nah, berita ini ketika didengar oleh umat Yehuda, memang Bapak Ibu secara detail tidak dijelaskan dalam firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, bagaimana respon umat Yehuda ini ketika mendengar berita dari Yehezkiel ini. Tetapi secara umum kita bisa membayangkan ini seperti jadi sebuah air yang sejuk hadir di tengah-tengah dahaga kita yang berkepanjangan. Ini menjadi sebuah penghapus dahaga yang sudah cukup lama ditahan-tahan oleh bangsa Yehuda. Setidaknya ini menjadi motivasi lagi buat mereka untuk kembali bangkit. Nah, walaupun Bapak Ibu, pada akhirnya kalau kita mau baca sampai selesai, yang dinubuatkan oleh Allah ini untuk mau mempersatukan kembali umatnya yang sudah tercerai-berai ini, Allah akan mengumpulkan mereka dari tempat di mana mereka hilang, tercerai-berai pada waktu itu, akan dikumpulkan, disatukan, kemudian mereka akan hidup bersama-sama dalam suatu bangsa, dalam suatu kerajaan. Ini tidak kita temui dalam sejarah daripada perjalanan kehidupan umat Yehuda pasca pembuangan. Walaupun pada akhirnya beberapa tahun kemudian kita bisa menyaksikan bahwa umat Yehuda ini akhirnya boleh diizinkan pulang, dibebaskan kembali ke kotanya, membangun tembok dan rumah ibadat yang sudah runtuh, dan kembali mereka melakukan kehidupan mereka sehari-hari. Dan semuanya kita meyakini bahwa itu semuanya adalah rancangan dan rencana daripada Allah itu sendiri. Hanya yang menjadi fokus kita pada malam hari ini, nubuatan yang disampaikan oleh Allah kepada Yehezkiel, kemana ditujukannya? Sebab seperti tadi saya katakan, kalau itu ditujukan kepada umat Yehuda, maka setelah mereka bebas atau dikembalikan, tidak ada penyatuan umat Israel utara dan umat Israel selatan yang sempat terpecah menjadi dua. Itu tidak ada penyatuan mereka. Nah, sekali lagi, kemana sebenarnya nubuatan ini ditujukan? Ditambah lagi pada ayat 24, dikatakan, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Nah, ini pun tidak ditemui pada zaman Yehuda ditawan pada waktu itu. Akan tetapi, Bapak Ibu, jika kita mau simak secara lebih mendalam lagi, maka kita akan mengetahui kemana arah nubuatan ini ditujukan, kepada siapa nubuatan ini ditujukan. Sebab tidak ada dikatakan bahwa nanti Raja Daud akan menjadi pemimpin mereka. Raja Daud akan menjadi raja mereka. Padahal kita tahu semua bahwa Raja Daud itu sudah beratus tahun sebelumnya itu meninggal. Apa ia harus dibangkitkan kembali untuk menjadi raja bagi umat Israel? Kan tidak.
Nah, pada akhirnya Bapak Ibu, kita bisa memahami ternyata yang disampaikan oleh Yehezkiel dalam nubuatan yang disampaikan oleh Allah kepadanya itu ditujukan kepada suatu peristiwa yang jauh ke depan. Itu ditujukan kepada suatu kerajaan mesianis. Maksudnya suatu kerajaan ketika Mesias, turunan Raja Daud, akan memerintah atas umatnya. Jadi pribadi yang dimaksud itu ya tentu tidak lain merujuk kepada satu sosok, yaitu Yesus Kristus. Jadi ternyata nubuatan itu ditujukan kepada kaum mesianis. Ya, tidak lain dan tidak bukan, itu ditujukan kepada kita sebagai pengikut Kristus. Nah, bayangkan Bapak Ibu, keberadaan kehidupan kita sekarang ini itu sudah ada dalam rancangan dan rencana Allah jauh daripada sebelum kita lahir. Allah sudah menubuatkan akan kehidupan kita zaman sekarang ini jauh-jauh sebelumnya. Itu artinya bahwa begitu besar kasih Allah akan kepada kita, sehingga kehidupan kita yang di luar daripada nalar kita, di luar daripada jangkauan kita itu ada dalam rencana dan rancangan daripada Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, di akhir firman Tuhan kita pada malam hari ini, kalau di awal tadi saya mengatakan kepada Bapak Ibu, bersyukurlah karena mempunyai nama Yehezkiel, ya. Di akhir renungan kita pada malam hari ini, saya hanya mengatakan juga kepada Bapak Ibu, kepada kita semua, bersyukurlah karena memiliki Allah yang sungguh luar biasa, dan bersyukurlah karena sampai saat ini kita mengalami pemulihan dan pembaharuan daripada Tuhan itu, sebagaimana itulah yang menjadi tema renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur di hadapan-Mu Bapa di surga. Ungkapan syukur, terima kasih tak terhingga senantiasa kami naikkan kepadamu,
karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, pemeliharaan-Mu, cinta kasih dan anugerah Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami tak putus-putusnya sampai saat ini. Terima kasih saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tetap mensyukuri semua yang kami alami dalam kehidupan ini, suka, duka, susah, senang. Biarlah Tuhan Engkau memampukan kami untuk boleh tetap belajar hidup bersyukur atas semua yang kami alami dalam hidup ini. Firman-Mu sudah disampaikan, Tuhan Engkau tetap tolong kami semua, mampukan kami untuk memahami lebih jauh lagi akan maksud dan kehendak-Mu, dan ajar kami untuk boleh menjalankan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Bapa. Malam hari ini dalam syafaat kami berdoa buat untuk keberadaan kehidupan, keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan Engkau hadir dan lawat kami. Engkau memberkati pribadi rumah tangga kami masing-masing ini dalam setiap aktivitas kami yang kami lakukan di saat-saat dan dalam situasi kondisi seperti yang kami alami pada saat ini. Tuhan, kekuatan, pertolongan daripada Engkau selalu kami harapkan. Yakinkan kami bahwa kehidupan kami akan berjalan baik-baik saja. Tuhan akan mengiringi semua kami dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, kapan dan dimanapun. Biarlah Bapa segala sesuatunya boleh kami jalani, kehidupan kami ini boleh kami lakukan dan lakoni dengan pengharapan dan pertolongan daripada Engkau. Kami berdoa untuk kegiatan pelayanan yang kami lakukan khususnya di Jemaat Kasih Setia Ciledug ini. Tuhan Engkau memberkati semua jemaat-Mu yang ada di Jemaat Kasih Setia Ciledug ini dalam keseharian kami masing-masing. Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, memberkati Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Eri Manahampi. Engkau senantiasa mengaruniakan hikmat daripada surgawi sehingga hamba-Mu boleh memimpin dan mengerahkan kehidupan jemaat ini dalam kondisi menghadapi situasi COVID-19 seperti ini. Biarlah Bapa, hamba-Mu dimampukan untuk mengarahkan kehidupan jemaat ini ke arah yang lebih baik. Kepada semua presbiter, majelis penatua diaken, Engkau juga senantiasa memberkati kami semua, mempersatukan kami semua. Biarlah kami boleh hidup berdampingan bersama-sama, menjadi contoh dan teladan bagi kehidupan jemaat kami. Begitupun juga dengan semua karyawan-karyawan, setiap individu-individu juga yang ambil bagian dalam pelayanan di jemaat-Mu ini, Engkau memberkati. Kami berdoa secara khusus untuk bagian Infocom. Tuhan berkatilah hamba-hamba-Mu ini dalam setiap kegiatan-kegiatan terutama yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan, yang berkaitan dengan penyiapan untuk ibadah keluarga dan minggu. Berkati tim ini Tuhan, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan untuk pelayanan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Engkau Bapa mengetahui kondisi persis yang dihadapi oleh bangsa kami ini di tengah-tengah wabah yang dihadapi bukan hanya oleh bangsa kami, bahkan hampir oleh seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Lebih khusus penanganan-penanganan yang dilakukan oleh pemerintah bangsa dan negara kami ini, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Karuniakan hikmat daripada-Mu kepada pemimpin bangsa ini, sehingga di dalam mengambil setiap kebijakan-kebijakan yang akan diputuskan untuk menjadi keputusan yang mementingkan kepentingan umum, boleh Engkau berkati, sehingga setiap keputusan yang diambil itu
mendatangkan sesuatu yang baik buat untuk bangsa ini, tidak menjadi sumber perpecahan yang dipertentangkan oleh siapapun, tetapi ajarkanlah kami sebagai anak-anak bangsa untuk boleh hidup bersama-sama, saling menghargai satu dengan yang lain tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Tetapi biarlah kehidupan yang bersama boleh menjadi bahagian di dalam kehidupan kami, terutama di dalam kami menghadapi situasi dan kondisi seperti ini. Terima kasih banyak Bapak, kami berdoa untuk pasien-pasien yang sehingga sampai saat ini harus berada di rumah sakit atau di rumah atau dimanapun mereka berada yang terkena dampak oleh wabah ini. Engkau juga Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka. Jika ada yang sakit, Tuhan Engkau memberkati mereka dalam berbagai upaya dan usaha yang dilakukan. Engkau mampukan mereka sehingga semuanya boleh tertangani dengan baik. Kami menyerahkan akan tenaga-tenaga medis, dokter, perawat. Engkau juga senantiasa mengaruniakan kekuatan kesehatan kepada mereka sehingga di dalam mereka melakukan tanggung jawab pelayanan ini, mereka boleh melakukannya dengan baik. Jauhkan mereka dari ancaman-ancaman tertular COVID-19 ini. Secara umum Tuhan, kami menyerahkan keberadaan kehidupan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala sesuatunya boleh terjadi hanya oleh karena rencana Tuhan. Banyak Bapa yang kami mau pinta dan pohonkan kepadamu, tetapi kami sebagai orang yang lemah tidak bisa menguraikannya satu demi satu, tetapi satu keyakinan kami Tuhan, Engkau Allah yang maha sempurna. Engkau mengetahui persis setiap ungkapan doa yang kami ingin naikkan ke hadapan-Mu. Engkau sempurnakan itu bagi kami semua. Kami menyerahkan keberadaan kehidupan kami ini hari ini, besok, bahkan hari-hari selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nas Alkitab 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Kita berdoa. Umat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa kepadanya, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup bercukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya, agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.